Negara-negara yang ada di benua Afrika termasuk ke dalam negara berkembang. Secara astronomis, benua Afrika terletak pada 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Secara geografis, benua Afrika terletak di antara Samudra Atlantik dan juga Samudra Hindia, juga berada di sebelah selatan benua Eropa. Afrika menyumbang sekitar 1/5 dari seluruh permukaan tanah bumi. Secara teritorial, itu sebesar gabungan Cina, India, Amerika Serikat, Meksiko, dan Eropa. Afrika adalah dataran tinggi dengan kumpulan danau besar, beberapa cekungan sungai utama, curah hujan bervariasi, terdapat banyak gurun pasir, tanah dengan kesuburan yang umumnya rendah, serta sebagian wilayahnya jauh dari maritim. Afrika terbentuk dari proses lempeng tektonik daratan Pangea yang bagian selatannya yaitu Gondwana, yang intinya adalah Afrika. Wilayah Afrika terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Afrika Selatan umumnya merupakan wilayah tropis, Afrika Timur wilayah ketinggian berupa daratan dan pegunungan, lalu Afrika Khatulistiwa yang ketinggiannya lebih rendah daripada Afrika Timur di mana adanya hutan hujan tropis, lalu yang kelima Afrika Barat yang mencakup wilayah atau negara-negara di pantai barat di pinggiran Sahara, lalu ada zona transisi Afrika. Afrika adalah salah satu benua yang memiliki gugusan Great Lakes, Sungai Nil, Gurun Sahara, dataran Sahel, Pegunungan Atlas merupakan beberapa bentang alam yang terdapat di Afrika. Sumber daya alam berupa pertanian, pertambangan tersebar di beberapa bagian wilayah Afrika. Afrika terkenal dengan satwa liarnya, tetapi banyak spesies yang terancam, seperti halnya Hirolia. Lalu, flora di Afrika didominasi oleh stepa dan sabana. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sosiografis dari benua Afrika. Benua ini merupakan salah satu benua yang terbesar di bumi dan dihuni oleh 1,4 miliar jiwa manusia. Adapun bahasa daerah yang banyak digunakan ialah bahasa Hausa dan bahasa Yoruba. Namun sayangnya, bahasa yang lebih sering digunakan masyarakatnya adalah bahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena periode penjajahan kolonial yang sangat panjang. Pemerintah sana pun sudah mencoba berbagai cara agar bahasa Afrika asli bisa menjadi bahasa nasional. Namun sayang, hal ini belum membuahkan hasil yang signifikan. Benua Afrika merupakan benua multikulturalisme, di mana banyak bahasa dan tradisi unik yang masih terjaga hingga kini. Salah satunya ialah tradisi tato busi sebagai simbol kecantikan, tradisi perjodohan, dan masih banyak lagi. Jauh sebelum agama Islam dan agama Kristen masuk ke benua Afrika, mereka sendiri memiliki kepercayaan animisme, di mana dewa dan rohlah yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Mulai dari melihat setiap gerakan manusia, memberi penghargaan kepada yang baik dan menghukum yang berbuat jahat melalui sakit atau gagal panen. Namun sekarang, mayoritas agama di Afrika sudah berubah dan didominasi oleh agama Islam dan juga agama Kristen. Meskipun masih menjadi negara berkembang, namun faktanya di Afrika terdapat salah satu universitas tertua di dunia, yakni Universitas Al-Qarauni yang berada di Maroko. Universitas ini dibangun pada tahun 859 dan perpustakaannya menyimpan berbagai dokumen-dokumen penting yang tidak bisa tergantikan. Istilah benua hitam pada umumnya digunakan untuk menggambarkan karakteristik demografi Afrika karena mayoritas penduduknya berasal dari ras Negroid. Tetapi, istilah ini mempersempit keragaman etnis, ras, budaya, serta sejarah Afrika itu sendiri. Nah, pada dasarnya, Afrika ini memiliki sejarah yang sangat kaya dan juga beragam. Benua ini menjadi tempat berbagai peradaban maju, kerajaan besar, dan perjalanan budaya yang panjang. Selain itu, Afrika juga merupakan tempat lahirnya peradaban Mesir kuno yang dianggap sebagai salah satu peradaban kuno terbesar dalam sejarah dunia. Pernah terjadi juga kolonialisasi yang mempengaruhi banyak negara di benua tersebut. Penjajahan Eropa di Afrika pada abad ke-19 hingga abad ke-20
menyebabkan banyak dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang. Zimbabwe adalah sebuah negara yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Perekonomian di Zimbabwe hancur dan berantakan ketika negara tersebut dilanda krisis mendalam pada tahun 2008 dan 2009 silam. Pada saat itu, terjadi hiperinflasi yang sangat tinggi. Hal ini membuat mata uang di sana menjadi tidak berharga. Karena Bank Sentral Zimbabwe terus-menerus mencetak uang untuk menutup defisit anggaran. Akibatnya, 35.000 triliun dolar Zimbabwe hanya setara dengan $1 Amerika. Benua hitam atau yang akrab disebut Afrika dan juga dikenal dengan hamparan gurun pasirnya merupakan suatu benua yang memiliki karakteristik fisiografis yang beragam. Selain itu, Afrika juga merupakan benua multikulturalisme. Hal ini ditandai dengan banyaknya tradisi unik serta memiliki sejarah yang sangat kaya dan juga beragam. Benua ini juga memiliki permasalahan sendiri di dalamnya.